Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan membawa topik yang terkait dengan persiapan untuk USP ya, ujian satuan pendidikan atau EHB ya, evaluasi hasil belajar. Materi yang saya bahas kali ini adalah khusus tentang pendapatan nasional. Saya tidak akan menjelaskan teorinya ya, teorinya saya rasa kalian sudah membacanya di buku masing-masing. Saya akan membantu bagaimana membahas soal seperti ini dengan cara yang secepat-cepatnya. Namun sebelumnya saya akan jelaskan bagaimana cara menyelesaikan dengan cara yang biasa. Baik, kita akan mulai. Untuk menghitung disposable income itu rumusnya sebenarnya dari sini ya, panjang banget nih. DI adalah PI dikurangi pajak langsung dan seterusnya sampai di atas ini. Ini kalau kalian perhatikan ya, ini rumus lengkap nih. Nah, yang perlu diperhatikan di sini tentang datanya ini apa semuanya dipakai. Kalau kita lihat di sini semua ya, semuanya terpakai. Oleh sebab itu, mari kita akan kerjakan dengan cara biasa. Nah, di sini caranya. Pertama kita akan menghitung gross national product, produksi nasional bruto. Yang komponennya kalau kita lihat di sini bahwa GNP, jadi GNP itu berasal dari GDP ya, gross domestic product ini, ditambah produksi atau pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri ini, dikurangi pendapatan warga asing yang ada di Indonesia. Makanya saya tulis ini datanya. Ini hasilnya namanya apa? GNP ya. Kemudian GNP diubah menjadi NNP. Rumusnya di sini udah ada. GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal. Jadi 1540 dikurangi penyusutan 120. Ketemulah sekian. Kemudian NNI. NNT adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kita lihat pajak tidak langsungnya 90. Ya, dan seterusnya sampai akhirnya ketemu ini. Nah, betapa lamanya ya. Pertama kita harus hafal ya urutannya ini, mutlak gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan teknik ini ya, ingat-ingat ya jawabannya 1190. Mungkin kalau dilihat di sini ini jawabannya. Ya. Kalau kita hafal urutan itu bagus. Nah, kalau enggak, makanya sekarang kita gunakan teknik cepat yaitu plus min ya, selalu pakai plus min ya. Pertama yang ditandai plus adalah yang data paling atas, posisinya paling atas. Di sini yang paling atas kan GDP. Paling atas itu bukan berarti ditulis paling atas, belum tentu ini taruh di paling atas, bisa saja diacak ya, ada di bawah sini. Nah, sekarang yang kedua yang diberi tanda plus, yang pasti plus itu adalah ini. Pendapatan atau produksi masyarakat Indonesia di luar negeri dan transfer payment, ini ya positif. Yang lain negatif. Saya ulangi ya, jadi data yang paling atas belum tentu ini, bisa jadi nanti kalau datanya dimulai dari NNI atau dari NNP berarti dia yang paling atas. Nanti ada beberapa contoh soal yang lain. Kita coba sekarang kasih tanda, ini plus, kemudian ini plus, dan transfer payment plus, jumlahnya sekian. Yang lain kita beri tanda minus, dan yang minus juga dijumlah. Jawabannya adalah selisih jumlah plus dan minus, sama kan? Sama persis. Oke, kita coba soal kedua. Soal kedua. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan bukan GDP, bukan PDB, tapi NNI yang paling atas. Yang ditanya di sini transfer payment berapa? Kalau ini diselesaikan dengan rumusnya seperti ini. Panjang kan ya? PI adalah NNI tambah transfer payment dikurangi pajak perseroan, laba ditahan, iuran asuransi, ya kan? Panjang ya. Harus runtut seperti ini. Ketemulah nilainya 100. Coba sekarang kita gunakan plus min lagi. Ingat, yang ini karena dia posisinya dari seluruh data ini adalah paling atas ya nilainya, maka kita beri tanda dia plus. Kita cek kembali, adakah di sini yang plus, yang lain tidak ada, semuanya minus ini ya, minus. Ini juga minus. Maka kita cek jumlahnya. Yang ini
Dari sini ya kita pindah, kemudian ini adalah jumlah yang minus, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 100, sama kan? Itu jadi diingat-ingat, yang plus itu hanya 2, yang plus itu 1 transfer payment, 2 produksi masyarakat Indonesia di luar negeri. Kalau ada data seperti ini berarti ditambah 1 plus lagi, yaitu yang paling atas. Soal ketiga, nah ini ya kita lihat, yang ditanya adalah PI. Nah, sebelum kita menghitung baik dengan cara biasa atau cara cepat, kita identifikasi data, cek ya apakah semuanya dipakai. Di sini ada ini NNI ya, ini transfer payment pajak tidak langsung. Nah ini nggak dipakai kan? Kenapa nggak dipakai? Karena untuk mencapai NNI itu kan NNP dikurangi pajak tidak langsung, berarti ini sudah nggak terpakai karena sudah ada NNI. Ini pengecoh. Nah itu yang kita harus hafal juga sebenarnya. Makanya saya mengajarkan kuasai cara seperti ini, kemudian kuasai juga cara cepatnya ya. Jadi sekali lagi, pajak tidak langsung adalah komponen di atasnya NNI. NNP dikurangi pajak tidak langsung, jadinya ini. Makanya ini nggak dipakai. Jawabannya berapa? 99. Baik, kita buktikan dengan plus min. Pertama ini kita buang dulu, pajak tidak langsungnya ini kita buang. Yang plus yang atas ya, kemudian transfer payment juga plus, sudah nggak ada lagi. Kemudian yang lain kita beri tanda minus. Jumlahnya berapa yang minus? Yang minus jumlahnya 6. Nah ini dengan 6 selisihnya berapa? 99. Selesai ya kan? Sama, jawabannya sama, 99. Soal berikutnya yang keempat, terakhir, terakhir, kalau usah banyak-banyak. Soal itu di ujian rata-rata ya seperti ini, datanya seperti ini. Kita disuruh mencari NNI ya, Net National Income. Ya, Net National Income. Kita cek di sini apakah semua data dipakai. Ternyata ini enggak. Loh kenapa enggak? Pajak langsung itu dipakai untuk menghitung DI, disposable income. PI dikurangi DI, PI dikurangi pajak langsung, itu adalah DI. Makanya ini nggak dipakai. Cara biasanya kan begini, ya kan? Karena yang diminta NNI, rumusnya NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP sendiri berasal dari GNP dikurangi penyusutan. GNP adalah GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri kurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Ya, ini cara biasa. Ketemunya berapa? 133 yang ini. Nah, weh, lupa ya semuanya. Lupa ganti abjad ya, ini semuanya harusnya kan A, B, C, D, E gitu ya. Lupa ngasih tanda. Yang jelas jawabannya adalah 133. Bagaimana dengan plus min? Sama seperti tadi ya. Yang pasti kalau kita identifikasi di sini yang minus kan yang plus kan ini. Nah, ini plus. Ditambah 1 plus lagi yang data paling atas posisinya, berarti ini dibuang ya tadi ya. Terus ini minus, sama kan? Sudah gitu saja. Selamat mencoba, silahkan cari-cari data atau bank soal yang kalian punya. Kerjakan dengan konsep cara cepat, buktikan dengan cara biasa. Sampai di sini dulu penjelasan tentang bagaimana menyelesaikan soal pendapatan nasional dengan cara yang cepat. Bantu untuk like ya, subscribe, dan jangan lupa yang baru bergabung di channel ini klik subscribe cukup 1 kali ya, termasuk menyalakan loncengnya, cukup sekali saja. Terima kasih, sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.